Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denny Arifin dengan NIM 41622110005. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana, Jakarta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel tentang manfaat dan aplikasi psikologi agama dalam proses belajar mengajar sebagai pemenuhan tugas besar 2 saya untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen pengampu Ibu Siti Munawati. Ya, langsung saja untuk dari latar belakang dibuatkan artikel ini, yaitu sejak awal-awal abad ke-19 oleh dikatakan para ahli kedokteran mulai menyadari akan adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia dapat menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental dan sebaliknya, gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik. Terkait dengan kesehatan mental tentunya tidak lepas dengan peran serta agama. Jadi dalam dunia pendidikan, termasuk proses pembelajaran pendidikan agama Islam, memahami atau membaca hal yang tampak dan tidak tampak itu sangat penting karena tidak semua hal-hal yang tampak mencerminkan kepribadian individu secara utuh. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, banyak sekali perilaku-perilaku psikologis yang harus dipahami oleh guru. Selanjutnya untuk sejarah perkembangannya di Indonesia, perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang-bidang kedokteran. Di antaranya yaitu karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan dan Jiwa. Tulisan Profesor Dr. Haji Aulia, kemudian tahun 1975, Kiai Haji Zaman menulis buku Islam dan Psikosomatik, Dr. Niji Syukur Lister menulis buku Pengalaman dan Motivasi Beragama, Pengantar Psikologi Agama. Kemudian di lingkungan perguruan tinggi, psikologi agama mulai dikenal pada tahun 1970-an, yaitu oleh Profesor Dr. Sakia Darajat dan Profesor Dr. Andes Muktiali yang dikenal sebagai pelopor pengembangan psikologi agama di lingkungan IAIN di Indonesia. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam psikologi agama, metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi agama adalah metode ilmiah, yakni mempelajari fakta-fakta yang berada dalam lingkungannya dengan cara yang objektif. Dalam meneliti ilmu jiwa agama, sejumlah metode dapat digunakan antara lain ada 2. Yang pertama, dokumen pribadi. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Untuk memperolehnya dengan cara mengumpulkan dokumen pribadi seorang berupa autobiografi, biografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dengan cara kuesioner dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Dalam penerapannya, metode kuesioner dan wawancara dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, cara yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui untuk metode kuesioner dan wawancara. Di sini ada 12 metode. Yang pertama, pengumpulan pendapat masyarakat. Teknik ini merupakan gabungan antara kuesioner dan wawancara, caranya melalui pengumpulan pendapat khalayak ramai. Kemudian untuk yang kedua, skala penilaian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang berdasarkan pengaruh tempat dan kelompok. Kemudian yang ketiga, dengan cara tes digunakan dalam upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu untuk memperoleh gambaran yang diinginkan. Biasanya diperlukan bentuk tes yang sudah disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat, dengan cara eksperimen. Teknik ini digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Kemudian untuk yang kelima, observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sosiologi dengan mempelajari sifat-sifat manusia, orang per orang atau kelompok. Selain itu juga menjadikan unsur-unsur budaya yang bersifat materi dan bersifat spiritual yang dinilai ada hubungannya dengan agama. Kemudian yang keenam, studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Cara ini digunakan dengan membandingkan antara tindak keagamaan dengan menggunakan pendekatan psikologi. Kemudian cara yang ketujuh adalah pendekatan terhadap perkembangan. Teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Caranya dengan melalui pengumpulan dokumen, catatan-catatan, riwayat hidup, dan data antropologi. Kemudian dengan cara yang ke-8 yaitu metode klinis dan proyektivitas. Dalam pelaksanaannya, metode ini memanfaatkan cara kerja klinis. Penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dengan agama, pengumpulan data dengan cara melalui wawancara, dan pengamatan terhadap penderita. Selanjutnya untuk yang ke-9, metode umum proyektivitas, yaitu penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Kemudian yang ke-10, persepsi nomotatik. Caranya dengan menggunakan gambar-gambar yang samar melalui gambar-gambar yang diberikan, diharapkan orang yang diteliti dapat mengenal dirinya. Kemudian yang ke-11 yaitu dengan studi kasus, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, catatan hasil wawancara, atau lainnya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi, studi kasus merupakan cara pengumpulan data melalui berbagai teknik. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan cara survei. Biasanya digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini dapat digunakan untuk tujuan penggolongan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Kemudian untuk psikologi agama dalam kesehatan mental dalam proses belajar mengajar. Psikologi agama sejalan dengan ruang kajiannya telah banyak memberi sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya. Selain itu, hasil kajian psikologi agama dapat dimanfaatkan dengan berbagai lapangan kehidupan, seperti pendidikan, psikoterapi, dan berbagai lapangan kehidupan lain. Kemudian manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat yang diambil dari psikologi agama, khususnya dalam proses belajar mengajar, yaitu satu menanamkan proses berpikir positif terhadap anak, yang kedua menanamkan kecerdasan kreatif pada anak, yang ketiga menanamkan kecerdasan emosional pada anak, dan yang keempat membangun kecerdasan spiritual pada anak. Kemudian untuk psikologi dan kepribadian manusia. Psikologi terbentuk dari kata psike yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dari bentukan kata tersebut dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Kenyataan psikologi tidak mengkaji jiwa sebagai objeknya, karena jiwa merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara konkret, dan jiwa merupakan salah satu aspek saja dalam kehidupan individu secara keseluruhan. Kepribadian adalah memperbaiki dan mempercantik individu, baik berhubungan dengan diri sendiri, sesama, alam semesta, dan kepada Tuhan yang diniatkan hanya untuk mencari ridhonya. Kepribadian merupakan keniscayaan suatu bagian dalam interior dari diri kita yang masih perlu digali dan ditemukan agar sampai kepada keyakinan siapakah diri kita yang sesungguhnya. Kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor turunan dan faktor lingkungan. Faktor turunan merupakan faktor dari dalam diri manusia yang seringkali dikaitkan dengan bentukan dari Tuhan atau turunan, sedangkan faktor lingkungan banyak berbicara soal hal-hal yang terjadi di luar saat orang itu hidup. Bagaimana orang-orang di dekat kita, kondisi kita, tuntutan kita akan membentuk kepribadian kita. Untuk kepribadian dapat dibentuk dengan dua pola, yaitu pertama pola umum, segala perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya tidak terbatas pada subjek tertentu. Dan yang kedua yaitu pola khusus, yaitu segala perilaku yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya ditujukan pada subjek tertentu. Sedangkan psikologi kepribadian adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi. Psikologi kepribadian merupakan salah satu ilmu dasar yang penting guna memahami ilmu psikologi. Para psikologi memandang kepribadian sebagai struktur dan proses psikologis yang tetap yang menyusun pengalaman-pengalaman individu serta membentuk berbagai tindakan dan respons individu terhadap lingkungan tempat hidup. Kemudian untuk kesimpulan dari artikel ini itu ada 4.
Yang pertama, psikologi agama adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang sikap keberagaman seseorang dan pengaruh agama terhadap kehidupannya. Kemudian yang kedua, belajar mengajar merupakan suatu proses penanaman pengetahuan dan pengkondisian anak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yakni perubahan pada tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, motivasi belajar adalah dorongan timbul dari diri seseorang anak, baik dipengaruhi oleh lingkungan maupun timbul dari dirinya sendiri untuk belajar dan meraih prestasi. Kemudian yang keempat, manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar yaitu satu, memahami individu, dalam hal ini peserta didik yang telah memiliki potensi yang perlu untuk dikembangkan dan diarahkan oleh pendidik berdasarkan pemahaman agama yang dianutnya. Yang kedua, dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kaidah dan norma-norma dalam agama yang dianutnya. Dan yang ketiga, psikologi agama digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Ya, untuk kemudian artikel ini dibuat berdasarkan dari buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi yang dibuat oleh Ibu Haji Siti Munawati. Ya, terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.